Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada kali ini pembahasan soal-soal ujian komprehensif mata kuliah profesi guru. Kita masuk kepada soal yang pertama. Itu soal 1. Teknik inquiry berbeda dengan teknik observasi. Sebutkan salah satu teknik inquiry tersebut. Jawabannya adalah guru selalu bertanya kepada siswanya tentang apa yang sedang dipikirkannya. Ini salah satu contoh bentuk dari teknik inquiry dalam pembelajaran. 2. Sebutkan syarat menyusun butir soal uraian antara lain. Jawabannya, memilih topik yang akan diujikan dan mewakili seluruh materi yang telah diajarkan. Nomor 3, selain untuk keberhasilan proses mengajar, tes formatif juga berguna untuk jawaban melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Di tes formatif itu bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. 4. Sebutkan kompetensi sosial guru yang merupakan kemampuan guru. Jawaban, 1. Memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Kompetensi sosial ya. 2. Mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Terus salah dua jawabannya, di kompetensi guru itu memahami dirinya merupakan kemampuan dalam segi apa? Yaitu memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. 2. Mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Soal nomor 5, sebutkanlah pengertian kompetensi kepribadian guru sebagai guru pendidik. Jawabannya yaitu perilakunya yang dapat dipercaya dan diteladani. Di kompetensi kepribadian itu perilakunya yang dapat dipercaya dan diteladani oleh siswa. 6. Sebutkan peranan guru dalam membantu perkembangan pribadi siswa. Jawabannya, peranan guru itu yaitu 1. Mempunyai rasa kepedulian atau peduli. 2. Konsisten, maksudnya kalau dia buat peraturan ya dijalankan, gitu, konsisten dengan pembicaraan. Kemudian permisif. Ya. 7. Sebutkan masalah siswa yang perlu bantuan atau bimbingan guru adalah. Jawabannya, jadi yang butuh bantuan atau bimbingan guru itu adalah masalah siswa tentang 1. Tentang hasil belajar yang rendah. 2. Takut berbicara di depan kelas. 3. Kurang percaya diri ya. Atau ditambah yang lainnya bisa siswa yang kurang atau sering izin. Harus mempunyai penanganan atau bantuan bimbingan guru terhadap siswa. 8. Guru dalam mempersiapkan materi pelajaran didasarkan pada kebutuhan siswanya. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik kode etik suatu profesi guru, yaitu yang ditinjau dari aspek-aspek apa saja. Yaitu jawabannya adalah pada aspek etis dan pragmatis. Jadi bagaimana keetisannya dan bagaimana kepragmatisannya ya. 9. Sebutkan bantuan untuk menumbuhkan sikap belajar siswa
pada siswa kelas tinggi ya. Bukan contoh bantuan untuk menumbuhkan sikap belajar pada siswa kelas tinggi SD, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dengan jawaban 1. Membiasakan mengerjakan PR dengan tertib. 2. Membuat catatan yang jelas dan rapi. 3. Melatih siswa membaca dengan cermat. Ini untuk menumbuhkan sikap belajar pada siswa. Jadi harus membiasakan mengerjakan PR dengan tertib. 2. Membuat catatan yang jelas dan rapi. 3. Melatih siswa membaca dengan cermat. 10. Sebutkan yang merupakan kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki seorang guru. Jadi pada kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru, jawabannya 1. Guru harus beragama dan berkewajiban untuk meningkatkan iman dan takwa. Baik iman dan takwa untuk dirinya maupun untuk siswa. 2. Percaya pada diri sendiri. Jadi punya prinsip ya. 3. Toleransi dan tenggang rasa terhadap siswa atau siswanya atau hal-hal yang ada di lingkungannya. Soal nomor 11. Menurut pendapat siapakah bahwa kompetensi sosial mencakup kemampuan guru untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan kerja dan lingkungannya? Di kompetensi sosial tersebut adalah menurut pendapat Ahmad Sanusi ya. Menurut Ahmad Sanusi, bahwa kompetensi sosial itu mencakup kemampuan guru untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan kerja dan lingkungannya. Itu adalah pendapat Ahmad Sanusi. Soal nomor 12. Apakah pendapat Ahmad Sanusi tentang kompetensi sosial guru? Yaitu kompetensi sosial yang mencakup kemampuan guru untuk menyesuaikan diri terhadap tuntunan kerja dan lingkungannya. Soal nomor 13. Guru dapat dikatakan menguasai suatu bidang studinya apabila titik-titik. Jawabannya yaitu apabila kemampuan mengetahui atau memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis, menyintesiskan, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan yang diajarkan merupakan aspek-aspek dari kompetensi seorang guru. Jadi kompetensi seorang guru itu harus punya kemampuan mengetahui, memahami, mampu mengaplikasikan, menganalisis, menyintesiskan, mengevaluasi sejumlah pengetahuan yang diajarkan merupakan aspek-aspek dari kompetensi seorang guru. Nomor 14. Guru hendaknya berperan sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan dengan memahami dunia sekitar dan lingkungannya. Tugas ini merupakan kaitan kompetensi sosial guru antara fungsi kompetensi dengan titik-titik. Sebutkan. Jawabannya yaitu dengan kepribadian guru, dengan ruang lingkup kepribadian guru. Jadi kepribadian guru itu dengan ruang lingkup kepribadian guru ya. Kepribadian guru secara individu, kemudian menyesuaikan dengan ruang lingkup kepribadian guru dalam kaitannya seorang pendidik. 15. Sebutkanlah pendapat Udi Turmudi yang terdapat pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1987, terdapat pada halaman 8, tentang faktor-faktor penentu aktualisasi peristiwa belajar mengajar. Jawaban
atau jawabannya adalah satu, tujuan siswa, ada tujuan, ada siswa, ada pengajar. Dua, adanya materi pelajaran dan adanya alat-alat penunjang dalam melaksanakan pembelajaran. Tiga, faktor ekonomi, administrasi, beserta kelas, ruangan, jumlah jam pelajaran. Jadi ini faktor-faktor penentu aktualisasi peristiwa belajar dan mengajar. Itu faktor tujuan, siswanya, pengajarnya. Dua, adanya materi pelajaran dan adanya alat-alat yang digunakan atau sarananya. Tiga, faktor ekonomi, lingkungan atau masyarakat, kemudian administrasi yang digunakan, kemudian besar kelas atau lingkungan atau beserta kelasnya, ada ruangan serta jumlah jam pelajaran ya. Jadi ini faktor yang menentu aktualisasi peristiwa belajar dan mengajar. Itulah beberapa soal atau 15 soal tentang kompetensi seorang guru atau profesi guru ya. Profesi guru. Demikian saja, semoga materi ini atau soal ini bermanfaat, dapat membantu pemahaman yang mau